Dari sikap The Fed ini memang sudah diantisipasi ya, mungkin beberapa hari lalu memang perkiraan ekspektasinya juga sudah mulai yang tadinya mungkin di sekitar 70%-an terus menurun ya, karena memang ada kecenderungan bahwa The Fed ini masih akan mempertahankan hawkish karena melihat dari inflasinya masih berada di atas target, terus juga data ekonomi juga data tenaga kerjanya masih cukup panas. Jadi memang ini meski memang sudah diantisipasi, tapi melihat mungkin akan sedikit terpengaruh ke pasar keuangan Indonesia. Oke, akan sedikit mempengaruhi pasar keuangan Indonesia. Tapi sebelum masuk ke pasar keuangan Indonesia, sebenarnya inflasi Amerika ini kan sebenarnya mepet dikit lagi mencapai 2%. Nah, ini kira-kira membutuhkan waktu berapa lama lagi untuk Amerika Serikat bisa paling tidak mendekati angka 2%? Kalau melihat di ekonomi Amerika, terus juga mungkin dari global juga, di mana inflasi Amerika sendiri kan juga salah satu komponen penggerak kenaikan atau turunnya itu dari harga minyak ya. Ketika harga minyak atau mungkin harga energi global lainnya masih cenderung kuat juga karena mungkin dari konflik di Timur Tengah ini masih mempengaruhi. Jadi saya rasa walaupun memang sedikit lagi menyentuh target, tapi masih cukup berat ya mungkin ya inflasi. Kalau misalkan inflasi masih sulit untuk ditaklukkan, apakah ini juga akan mengubah ekspektasi pelaku pasar dari segi jumlah besaran pemangkasan suku bunga acuan The Fed pada tahun ini? Kalau melihat The Fed ini masih konsistensi lebih ke inflasi, saya melihat juga tidak mengesampingkan dampak lainnya. Saya rasa juga suku bunga ini masih berpotensi, masih belum pasti kapan, apakah Mei juga sudah mulai dipangkas atau malah mundur-mundur kembali sih lihat. Oke, berarti bisa jadi potensi pemangkasannya tidak lagi sebesar ekspektasi yang digaungkan sebelumnya begitu ya. Dan kita tahu juga hari ini kita akan menanti rilis data inflasi RI dan juga PMI manufaktur Januari 2024. Bagaimana Anda melihatnya ini akan mempengaruhi kinerja IHSG hari ini? Kalau untuk di inflasi Indonesia, saya melihatnya mungkin mungkin akan sedikit ini ya turun ya, karena memang inflasi di Januari ini cenderung tidak sebesar di Desember, karena memang di Desember ini kan pola konsumsi cukup cenderung meningkat karena adanya efek liburan juga Natal dan Tahun Baru. Jadi ini Januari mungkin sedikit membaik, tapi melihat dari pergerakan pasar keuangan terutama IHSG ini memang sejatinya diprediksi sebelumnya memang ketika The Fed ini tadinya mungkin lebih dovish lagi, saya rasa penguatannya masih berlanjut, tapi melihat di sini antisipasinya mungkin agak cenderung terkoreksi sih. Akan ada koreksi tipis berarti ya hari ini ya. Oke, jadi memang terkait dengan pergerakan inflasi seasonality di bulan Januari selalu melandai dibandingkan dengan Desember. Nah, kalau misalkan kita lihat sentimennya ini kan cukup mix gitu ya, baik dari eksternal maupun internal. Belum lagi kemarin baru saja Mahfud MD menyatakan akan mengirimkan surat pengunduran diri kepada Jokowi. Seberapa besar hal ini akan mempengaruhi pergerakan pasar gitu dibandingkan dengan sentimen eksternal The Fed? Kalau ini sepertinya sentimen dari Mahfud MD tidak menakutkan ketika ada isu mundurnya Ibu Sri Mulyani ya. Jadi memang kalau misalnya Mahfud MD ini ditakutin, seharusnya kemarin di perdagangan sore hari ini ya cenderung sudah bergerak. Terpengaruh. Nyatanya tapi masih menguat, walaupun menguatnya juga cenderung terbatas. Jadi saya melihatnya memang sentimen dari mundur Mahfud MD ini tidak terlalu sebesar dari isu mundur Sri Mul efek dibanding lebih besar daripada Mahfud MD efek ya. Dan kita tahu juga tapi kita sudah mendengarkan banyak sekali laporan keuangan dari bank-bank big caps, dan hari ini salah satu BUMN yang akan rilis adalah Bank Syariah Indonesia. Nah, bagaimana ini bisa mempengaruhi kinerja perbankan ataupun secara keseluruhan IHSG hari ini? Nah, kalau ini sepertinya terlepas dari The Fed sendiri. Jadi ketika memang mungkin kalau pengecualian dari The Fed ini seharusnya dari kinerja perbankan yang cukup positif ini dapat menggerakkan saham-saham perbankan, tentunya juga dapat menggerakkan IHSG. Tapi melihat The Fed-nya masih cenderung hawkish, jadi saya rasa penguatannya masih cenderung tertanam, meskipun juga terlihat dari mungkin disclaimer dari Bank Mandiri sendiri sih kemarin labanya mengalami kenaikan yang cukup tinggi ya dibanding dengan saham-saham perbankan raksasa lainnya. Jadi memang kalau misalnya mengesampingkan The Fed, saya rasa ini menjadi pendorong utama IHSG dan juga saham-saham perbankan.